Ya zaman sekarang ini buat teman-teman pemuda, khususnya pemuda Indonesia ya, zaman sekarang ini udah zaman digital, ya kan. Bahkan mungkin persaingan hidup itu lebih kuat gitu, sehingga kita harus membekali diri dengan ilmu. Ilmunya itu salah satu mungkin kita harus menguasai suatu bidang ilmu. Cukup kita menguasai punya skill. Kalau kita punya skill melon saja kita kuasai, insya Allah keluarga kita cukup. Gitu ya. Jadi untuk pemuda terutama harus mulai sekarang harus berkarya, ya, berusaha sendiri. Jangan mengandalkan untuk kita kerja di instansi pemerintah atau kerja di perusahaan, jangan. Kita harus mulai berusaha sendiri dengan kemampuan yang kita miliki. Nama saya Siswanto, ya. Saya tinggal di Kampung Buantan Besar, ya, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, ya, Provinsi Riau. Mungkin saya akan bercerita tentang latar belakang saya dulu ya. Karena saya dulu adalah salah satu ya karyawan ya. Dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan pestisida gitu kan. Selama 4 tahun juga saya bekerja di perusahaan pestisida. Karena begitu banyak tekanan dan juga mungkin waktu yang banyak tersita untuk keluarga, sehingga saya berusaha mandiri gitu, untuk berusaha sendiri. Awal-awalnya mungkin saya hanya tanam sayur ya, cabai dulu, awal nanam cabai, terus ada nanam sayur seperti parea, terus ada timun juga yang saya tanam. Selang waktu saya terinspirasi dari beberapa teman-teman dulu, karena saya kerja di perusahaan, saya punya banyak petani binaan. Mereka bertani, mungkin tanam semangka, ada yang tanam melon, itu mereka sekali panen itu mereka bisa membeli kebun, bahkan ya kan, bisa menghidupi keluarganya, bisa untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ini menjadi motivasi saya awal gitu. Dan selang waktu permintaan ini, saya tanam melon ini kan, permintaan ini banyak sekali gitu, sehingga saya nanam melon di open field awalnya ya. Setelah di open field banyak masalah juga Mas, karena ya di dunia pertanian ini kalau di lahan terbuka tidak menggunakan greenhouse itu banyak sekali ya, terutama masalah penyakit dan hamanya ini sangat sulit untuk dikendalikan gitu, sehingga saya mulai membuat greenhouse ya. Inilah greenhouse yang sudah saya buat, itu ada sekitar 4 greenhouse di Buantan Besar ini, dan di lokasi ini ada sekitar 3 greenhouse yang ada sekitar 5 varietas yang kita tanam hari ini. Dan ini adalah hasil dari istilahnya tekad yang kuat Mas ya, untuk berusaha mandiri sehingga bisa seperti ini sekarang Mas gitu. Kalau di perusahaan jelas Mas ya, secara gaji pasti sudah ditetapkan Mas ya, gaji ditetapkan, terus kemudian tentu namanya kita kerja di perusahaan tentu ada pimpinan ya, ada seperti aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga kita tidak merasakan kebebasan itu mungkin itu. Dan kedua, karena dulu saya memiliki wilayah kerja yang luas ya, Provinsi Riau ini, dulu saya bekerja di wilayah Provinsi Riau ini untuk mencakup semua kabupaten, sehingga saya banyak memakan waktu untuk keluar, jadi sehingga keluarga juga sering saya tinggalkan, seperti itu. Nah kalau kita berusaha sendiri tentu kita bebas Mas, kita bebas untuk berkreasi, bahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin hasilnya besar tentu kita harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan hasil itu. Alhamdulillah ya, kalau melon itu saya sudah nanam sudah sekitar 4 tahun yang lalu gitu. Cuman dengan menggunakan greenhouse ini berjalan sudah 1 tahun ya, 4 kali panen, berarti 1 tahun ya. Kalau untuk pencapaian sih tidak banyak ya, untuk bisa kehidupan sehari-hari, terus bisa juga menabung sedikit, bisa menambah greenhouse ya kan, dari 1 menjadi 2, dari 3. Dan harapan saya juga dengan ini besok kita akan nambah lagi greenhouse, sehingga untuk bisa menambah penghasilan kita gitu, seorang petani. Ya greenhouse ini greenhouse sederhana ya, karena kita buat dari bambu ya, terus kemudian dengan metode ikat ya.
ada dipaku terus kemudian diikat. Desainnya itu ada teman yang kemarin dari Jawa itu ya, mereka kasih tahu desainnya seperti ini lebih bagus, sehingga saya coba mengikutinya gitu kan. Sehingga jadilah greenhouse seperti ini, dari bambu semua. Bambunya ada yang dari Sumbar dan juga ada yang dari Siak juga ada juga. Ukurannya ini sekitar 10 kali 50 dengan populasi 1000 kurang lebih ya untuk tanamannya. Ini kemarin sudah kita hitung ya untuk satu greenhouse ini semua ini kita hitung. Ini jumlah buahnya itu ada 1120. 1120 kalau kita kalikan berat katakanlah 1,3, ini berarti hampir dapat 1,4 ton sampai 1,5 ton satu greenhouse gitu. Dengan harga jual kita alhamdulillah, karena ini melonnya melon premium ya kan, kita punya kualitas ya, dan harganya alhamdulillah kita jual ke konsumen itu 35.000 per kilo. Ya, awal-awal kalau semua budidaya itu kita mulai dari pengolahan tanah ya. Kita olah tanah menggunakan kultivator namanya, pencacah tanah yang kecil itu. Kita gemburkan, terus kita berikan kompos ya, terus kemudian kita kasih kapur atau kapur pertanian itu untuk meningkatkan pH-nya. Terus kemudian digemburkan lagi. Setelah sudah gembur itu, sebelum kita tutup itu kita spray menggunakan mikroba, atau biasa saya campur dengan humik acid ya, atau asam humat biasa orang nyebutnya. Itu kita siram dan dibuat tanah ini basah ya. Terus kemudian kita tutup dengan mulsa, atau ini seperti mulsa ini kita tutup, terus kemudian kita biarkan gitu. Setelah selesai kita baru mulai pembenihan. Kita pembenihan biasanya 5 hari setelah kita benihkan itu biasanya kita tanam. Untuk biasanya umur 24 hari itu fase polinasi ya, kita polinasi di umur 24. Pemupukan kita rutin itu sekitar 6 hari sekali kita lakukan pemupukan melalui kocor, dan juga ada melalui daun foliar ya, seperti nutrisi kita melalui daun. Setelah polinasi umur 24 itu biasanya panen nanti. Kalau varietas seperti lavender seperti ini umurnya 65 udah bisa kita petik, dan ini sekarang umurnya udah 68. Nanti rencananya umur 70 itu udah rata-rata sudah breaknya sudah masuk, rasanya sudah enak gitu. Iya, ini saya tanam ini kan model topping ini mas namanya, bukan model spiral ya. Model topping itu tanaman itu umur sekitar 12 atau 14 hari kita topping, kita potong pucuk dan kita ambil ini namanya tunas air. Ini tunas air yang paling pertama dan kedua kita ambil dan kita pelihara. Ini hasilnya memiliki 2 sulur ya, dan ini masing-masing sulur kita buahkan satu. Ini satu ya, ini satu. Dan kita harus lihat pasarnya juga ya, pasar kita apa gitu. Kalau pasar kita itu ke supermarket, tentu kita harus memiliki visual yang bagus, terus kemudian rasa yang bagus dan size yang cukup itu. Tapi karena ini kemarin ini untuk buat agrowisata ya, terus kemudian sebagian untuk di MBG kan itu kan, sehingga kita topping ini 2, jadi size-nya nggak begitu ini, tapi ini rata-rata di atas 1,3 kilo per kilonya gitu. Dan buat teman-teman yang mau pemula terutama pertanian melon ya, mungkin bisa mulai dari spiral ya, spiral model ankle satu aja, biar buahnya kualitasnya bagus gitu. Oke. Kalau buahnya satu mas, secara ini itu kualitas pasti bagus. Satu dari pembentukan netnya ini rapat ya mas. Nih, ini kan buah satu ini. Ini disolot tapi buah satu, tapi netnya itu kalau buahnya satu dia rapat cantik ya mas. Nah berbedanya kalau kita buahkan 2, kadang netnya kurang rapat dan kurang tebal gitu. Nah, terus kemudian untuk metode seperti ini biasanya kalau buahnya 2, kadang juga ada yang bagus, ada juga yang satunya kurang bagus. Biasanya seperti itu. Cuman ini karena untuk MBG itu kan tidak harus harus bagus. Yang penting rasanya manis, karena dia model dipotong-potong, tidak besar-besar gitu. Kalau ke supermarket mas harus bagus mas, harus netnya bagus, rata. Dan pupuk size-nya harus cukup. Oleh sebab itu kalau buat pemula ya, untuk pertama ya kita buat model ankle dulu, satu aja, buah satu
ya kan, dengan jarak tanam 45 cm sudah cukup. Ini saya jarak ini 50 karena saya topping. Untuk sebelah sana 45 cm jarak tanamnya, itu dibuahkan satu itu Masya Allah cantik sekali buahnya. Ya zaman sekarang ini buat teman-teman pemuda, khususnya pemuda Indonesia ya, zaman sekarang ini udah zaman digital ya kan, bahkan mungkin persaingan hidup itu lebih kuat gitu, sehingga kita harus membekali diri dengan ilmu. Ilmunya itu salah satu mungkin kita harus menguasai suatu bidang ilmu. Cukup kita menguasai, punya skill. Kalau kita punya skill melon saja kita kuasai, insya Allah keluarga kita cukup gitu ya. Jadi untuk pemuda terutama harus mulai sekarang harus berkarya ya, berusaha sendiri, jangan mengandalkan untuk kita kerja di instansi pemerintah atau kerja di perusahaan, jangan. Kita harus mulai berusaha sendiri dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, buat teman-teman semua di petani Indonesia ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.